Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfiru jalsa mithla mana wa huwa abauna wa ajdaduna wa salafuna salihun. Wa adkhil niyatina bi niyatihim wa a'malana bi a'malihim wa akhlaqana bi akhlaqihim ala hadhihi niyya wa ala kulli salihah jami' shamil al khair min al akhir wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi almallah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Ikhwani rahimakumullah, kita bahas pada kesempatan ini surat tafsir dari surat Al-Qadar ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kaitannya dengan surat Al-Qadar ini disebutkan tentang sebab turunnya. Dalam satu riwayat disebutkan dari Al-Imam Mujahid, seorang ulama tafsir, menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada para sahabat tentang seseorang dari Bani Israel yang menghidupkan malam dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala hingga pagi harinya, lalu kemudian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala di siang hari melawan orang-orang musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala hingga sampai sore hari, dan itu dilakukan selama 1000 bulan. Jadi Rasulullah SAW menceritakan ada seorang dari Bani Israel selama 1000 bulan pekerjaannya semacam ini ya. Malamnya ibadah qiyamul lail, paginya siangnya jihad fisabilillah ya. Maka para sahabat yang dengar cerita dari Rasulullah SAW merasa ya gelo, merasa nyesel ya. Merasa gelo nyeselnya karena tidak bisa menyamai mereka. Kalau kita lihat para sahabat itu, mereka hanya gelo dan nyeselnya itu karena dalam masalah ibadah. Ada orang lain bisa ibadah, maka kemudian mereka tidak bisa, merasa gelo nyesel. Tapi tidak merasa gelo, tidak merasa nyesel kalau tidak punya uang, kalau nggak punya harta. Orang-orang miskin yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka mengeluhkan, bukan mengeluhkan kemiskinannya, tapi mengeluhkan mereka nggak bisa sodako. Ya, ini kan orang-orang yang super kalau kita katakan seperti itu. Bagaimana bisa mereka itu hanya himmahnya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhirnya karena mereka merasa gelo dan nyesel mengungkapkan itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah Subhanahu Wa Taala gantikan kepada kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan yang namanya malam Lailatul Qadar. Dari kisah ini kita bisa melihat bahwa harusnya setiap kita melihat orang lain yang bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa mendekat kepada Allah, kita itu harusnya punya perasaan, punya niat untuk bisa seperti mereka. Dan insya Allah dapat. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW bahwa manusia itu kan 4 orang ya. Ada orang yang dikasih oleh Allah ilmu dan harta ya, sehingga hartanya dia gunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang satu dikasih ilmu tapi tidak dikasih harta. Dia berniat, ya Allah, andaikan saya itu punya harta seperti fulan, saya akan berusaha berbuat seperti fulan. Maka orang ini derajatnya sama, kedudukannya sama karena punya niat yang baik seperti orang tersebut. Maka setiap kita melihat ada orang yang kemudian bisa berbuat kebaikan,
niatkan di dalam hati untuk seperti mereka, bukan hasad ya. Bukan hasad. Kalau yang namanya hasad itu menghendaki nikmat tersebut hilang pada orang lain ya. Tapi kalau beramal, berkeinginan untuk seperti mereka, itu yang namanya ghibtah. Wal mu'min yaghbit, kata Rasulullah SAW. Seorang mukmin itu punya rasa ghibtah, punya rasa ingin berbuat seperti orang lain, ingin beribadah, ingin beramal, berlomba-lomba dalam kebajikan semacam itu. Sehingga jangan sampai kita punya sifat kebalikan ya. Melihat orang lain dalam keadaan punya harta kemudian digunakan untuk hal yang tidak baik, malah kita punya keinginan seperti mereka ya. Itu hendaknya dihilangkan dalam diri kita, karena sesungguhnya khawatirnya kita malah dapat dosanya. Wala nikmati, enggak nikmati sedikit pun dari dunia mereka, tapi dosanya sama ya. Naudzubillah min dzalik. Kemudian ikhwani rahimakumullah, bisa kita lihat pula bagaimana keberkahan yang ada pada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya yang gelo, yang nyesel itu mereka. Kemudian Allah kasih kepada kita ada malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada seribu bulan. Buat siapa itu? Bukan hanya buat sahabat, tetapi sampai kepada zaman kita, sampai yaumul qiyamah. Padahal yang punya perasaan nyeselnya itu mereka ya. Sehingga apa yang mereka lakukan ternyata berpengaruh kepada kita ya, berpengaruh kepada kita, dan kemudian terus sampai umat-umat selanjutnya, sampai yaumul qiyamah dapat yang namanya malam Lailatul Qadar. Padahal mungkin kita nggak menyesal seperti mereka, nggak gelo seperti mereka, tapi mereka punya perasaan seperti itu. Maka keberkahan dikasih oleh Allah, turunkan yang namanya malam Lailatul Qadar, sehingga mereka tidak kecewa, karena umur kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak sampai seperti mereka, tetapi pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan lebih daripada apa yang didapatkan oleh umat-umat terdahulu, termasuk rahasianya adalah malam Lailatul Qadar. Sehingga mereka ini punya pahala yang sangat besar sekali. Kalau sekiranya mereka itu 10 tahun ya, umat Nabi Muhammad SAW itu satu orang mendapatkan 10 kali daripada malam Lailatul Qadar, maka dia mendapatkan pahala 83 tahun dikalikan 10, 830 tahun, semua isinya ibadah. Kalau orang mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka sesungguhnya dia itu lebih baik ya, lebih baik daripada 1000 bulan, 1000 bulan yang isinya ibadah seperti yang dilakukan oleh hamba tadi ya. Yang malamnya qiyamul lail, kemudian siangnya jihad fisabilillah. Maka kita dapat pahala seperti itu. Bahkan itu adalah lebih baik, bukan sama seperti kaitannya dengan salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bisab'in wa isyrina darajah. Bahwa sesungguhnya salat berjamaah itu lebih baik 27 kali dibandingkan dengan salat sendirian. Maka ada seseorang yang kemudian selalu berusaha untuk salat berjamaah. Dalam kisahnya disebutkan bahwa satu malam dia kemudian dapati salat isyaknya terlambat, gak bisa salat jamaah. Maka kemudian dia merasa gelo, merasa nyesel, berusaha untuk menyamai yang lainnya. Dalam salat berjamaah dia pun mengerjakan salat isyaknya sebanyak 27 kali ya. 27 kali dia kerjakan supaya dapat itu yang tadi kata Rasulullah SAW, bahwa salat berjamaah lebih afdal daripada salat sendiri 27 kalinya. Maka kemudian salat sampai 27 kali. Malamnya bermimpi, kemudian dia melihat orang-orang yang salat berjamaah di masjid naik dengan kuda, berkendaraan dengan kuda dengan yang cepat sekali berjalan, sedangkan dia naik keledai ya. Suruh cepat nggak bisa. Ini gimana sih kok nggak bisa cepat ya, padahal saya sudah berusaha untuk mengerjakan salat isyaknya 27. Kenapa kamu kok bisa lebih cepat? Rasul kan mengatakan lebih baik, bukan sama ya. Kamu cuma 27 kali, ini lebih baik daripada 27 kali, sehingga mendapatkan keutamaan yang besar. Maka kata lebih baik itu bukan lebih baik sedikit ya,
bukan lebih baik sedikit, di atasnya sedikit, enggak. Lebih baiknya Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya adalah lebih besar. Kemudian ikhwana rahimakumullah, kaitannya dengan kandungan surat Al-Qadar yang disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar, ya, menurunkan Al-Qur'an sekaligus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke langit dunia ini, ya semuanya utuh, ya, kepada langit dunia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari awal surat Al-Fatihah sampai akhir daripada surat An-Nas, diturunkan pada malam 17 Ramadan sebagaimana yang kita tahu. Tetapi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di muka bumi ini secara bertahap, ya, secara bertahap sesuai dengan kejadian, sesuai dengan keadaan, sesuai dengan masa, karena kita tahu bahwa syariat itu secara perlahan-perlahan, ya. Kita tahu selama masa di Mekah Rasulullah SAW itu hanya mengedepankan, menekankan masalah akidah, ya. Hanya masalah akidah saja. Katakan la ilaha illallah tuflihu, selesai. Salatnya belum, ini belum, dan lain sebagainya belum. Baru 1 tahun sebelum hijrah, setengah tahun sebelum hijrah, sebagaimana dalam satu riwayat disebutkan baru ada peristiwa Isra dan Mi'raj, persiapan untuk ke Madinah, ya. Nah, setelah sampai di Madinah baru kemudian ditata tentang masalah syariat, hukum-hukum dan lain sebagainya. Tapi sebelumnya, ya, hanya kaitannya dengan masalah akidah. Kalau misalnya dari sejak awal, ya, misalnya dari sejak awal tentang masalah Islam itu langsung sudah ada puasa, ada zakat, ya. Bagaimana beratnya mereka pertama kali datang langsung kemudian puasa, suruh puasa. Orang-orang kufar Mekah itu bagaimana bisa mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ketika itu. Tapi kemudian, ya, secara perlahan ketika sudah mapan baru kemudian diberikan syariat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul dan para sahabatnya. Nah, disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an, syahrul ramadhanalladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan di mana di bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, secara bertahap itu, ya, dilakukan selama masa 23 tahun, ya. Selama masa 23 tahun malaikat Jibril selalu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau menyatakan kepada Sayyidatuna Fatimah Zahra di akhir masa hidup beliau, mengatakan sesungguhnya malaikat Jibril selalu datang kepadaku setiap bulan Ramadan tadarus dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya Ramadan yang terakhir ini malaikat Jibril datangnya 2 kali untuk tadarus, ya. Enggak pernahnya datang 2 kali dari masa dahulu sampai sekarang, datangnya cuma sekali, ya. Hanya yang terakhir ini khusus untuk masalah tadarus Hizbul Quran dengan Rasulullah SAW dilakukan sebanyak 2 kali. Maka Rasul mengatakan mungkin ini waktunya sudah tiba, mengatakan itu kepada Sayyidatuna Fatimah Zahra, sehingga kita lihat Rasulullah SAW dengan malaikat Jibril saja tadarus Hizb Al-Quran. Malaikat Jibril membaca, Rasulullah SAW yang nyimak, ya. Rasulullah SAW yang kemudian membaca, malaikat Jibril yang menyimaknya. Nah, semacam ini yang kita lakukan, ya. Bainal maghrib wal isya seharusnya daripada menonton televisi dan lain sebagainya yang enggak ada manfaatnya, duduk bersama dengan keluarga membaca Al-Qur'an. Kemudian disebutkan di dalam ayat yang selanjutnya, wa ma adraka ma lailatul qadar, ya. Ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat tadi, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Apa itu yang dimaksud dengan lailatul qadar? Pengulangan ayat, ya, atau kemudian mempertanyakan apakah yang kamu tahu tentang Lailatul Qadar, menunjukkan betapa besarnya malam Lailatul Qadar, betapa agungnya malam
malam Lailatul Qadar, sehingga diulang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang selanjutnya, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Sesungguhnya yang dimaksud dengan Lailatul Qadar itu apa? Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan ya. Kalau kita dapatkan, ya sudah mendapatkan daripada ibadah yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sehingga dalam satu kesempatan kan disebutkan Rasulullah SAW berusaha untuk memberitahukan kepada para sahabat kapan itu yang namanya malam Lailatul Qadar. Didapati ada 2 orang yang berkelahi di masjid. Maka kemudian Rasul mengatakan, sesungguhnya saya datang tadi mau kasih tahu kepada kalian kapan itu yang namanya malam Lailatul Qadar, tapi talaha fulan wa fulan, berkelahi fulan dan fulan di masjid, maka Allah angkat ya, ilmu tersebut. Rasul mengatakan, ya mungkin ini adalah lebih baik bagi kalian ya. Suatu hal yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala adalah kita berhusnudzan bahwa itu adalah lebih baik. Kita tidak tahu kapan itu malam Lailatul Qadar ya. Maka kita isi waktu kita semuanya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya sebagian ulama mengatakan bahwa kalau misalnya dikasih tahu oleh Rasulullah SAW kapan malam Lailatul Qadar, mungkin kita nggak beribadah ya. Ada orang yang kemudian tidak beribadah, dosanya akan lebih besar ya. Dosanya akan lebih besar. Sudah dikasih tahu kapan malam Lailatul Qadar, kok malah kemudian tidak beribadah di malam tersebut ya. Jangan dikatakan, kadang orang kemudian mengatakan, oh saya nanti pas waktunya bakal ibadah ya. Betapa banyak orang yang mengatakan saya nanti umur 50 tahun akan ibadah, ternyata ya luput ya. Kemudian mengatakan 60 tahun, luput lagi 60 tahun ya. Malah kemudian masih keliling, dunianya masih dilihat terus, nggak bosan-bosan ya. Dunia ini dikitari terus, malnya dilihat terus ya. Sudah 60 tahun ya, tapi masih tetap mencari. Sudah, padahal ya yang dulu yang dilihat ya itu ya, tapi ya masih dilihat lagi ya. Tidak bosan-bosan dengan kehidupan dunia. Bagaimana orang seharusnya lebih mendekat. Nah ini sudah tahu ya, sudah tahu, kadang sudah tahu nanti umur 50 tahun, waktunya sudah berkurang ya. Sudah yakin tinggal sedikit waktunya, tapi ya masih belum ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah 60 tahun belum ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena susah untuk kembali. Naudzubillah min dzalik. Enggak tahu jalan sudah. Karena sudah jalan ke belasuknya sudah terlalu jauh ya. Mau kembali lagi sudah susah. Maka ikhwani rahimakumullah, memulai ibadah itu jangan dikatakan nanti ya, saya akan ibadah, tapi mulainya dari sekarang. Untuk kembali dari sekarang, saya mau tobat dari sekarang, saya mau berusaha. Itu yang seharusnya, sehingga kemudian Allah kasih hidayah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang berusaha di jalan kita, kata Allah Subhanahu wa taala, maka kami Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah bagaimana jalan-jalan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani rahimakumullah, itulah yang dikhawatirkan oleh para ulama. Kenapa kok tidak dikasih tahu kapan itu malam Lailatul Qadar? Khawatirnya di malam Lailatul Qadar, kalau orang kemudian tidak mengisi waktunya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya akan lebih besar, sehingga dibuat kapannya tidak tahu. Sehingga kalau ada yang bermaksiat di malam tersebut, ya namanya tidak tahu ya, tidak apa-apa, dosanya tidak seberapa besar dengan orang yang kemudian sudah tahu. Kemudian ikhwani rahimakumullah, disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa bangun di malam Lailatul Qadar dalam keadaan iman kepada Allah, dalam keadaan ikhlas ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, maka orang itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa yang lalu. Minimal yang didapat semacam ini ya, minimal ya. Belum lagi karunia-karunia yang lain yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bagaimana di malam tersebut? Dikatakan tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Ya, sesungguhnya pada malam tersebut para malaikat dan ar-ruh, ya, kemudian disebutkan di sini tanazzalul malaikah. Tanazzal itu artinya terus berbondong untuk turun para malaikat ini, ya. Turunnya itu terus, ya, bertahap terus menerus, ya. Tidak ada henti, bukan hanya sekali langsung kemudian turun, tidak, tetapi terus berbondong-bondong para malaikat datang. Tanazzalul malaikatu warruhu, ya, kemudian dijelaskan di sini warruh, dan ruh yang dimaksud di sini adalah malaikat Jibril alaihi salam, ya. Kenapa kok disebutkan khusus warruh dan para malaikat, padahal malaikat Jibril ya termasuk malaikat Allah Subhanahu wa taala yang lain, tetapi disebutkan secara khusus tanazzalul malaikatu warruhu fiha, ya, bahwa ini menunjukkan keutamaan daripada malaikat Jibril alaihi salam. Kita tahu malaikat Jibril alaihi salam tidak turun kecuali kepada para nabi dan para rasul, ya. Para nabi dan para rasul ketika mereka masih ada di permukaan bumi, maka malaikat Jibril datang kepada mereka memberikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini sudah tidak ada malaikat para nabi dan para rasulnya, tetapi turun malaikat Jibril alaihi salam. Berarti ini sesuatu hal yang sangat agung, yang sangat besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Ada apa gerangan? Ya, kok sampai turun malaikat Jibril alaihi salam ke permukaan bumi? Tidak lain bahwa karena ada sesuatu yang besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Dikatakan termasuk diantaranya manfaat turunnya para malaikat adalah mereka itu mau menyaksikan di bumi berbagai macam ketaatan yang tidak mereka lihat pada penghuni langit. Ada ibadah ternyata yang tidak dilakukan oleh para penghuni langit. Ibadah apa itu yang ada di bumi? Ya, kalau kita kan kemudian kita sholat, malaikat juga sholat, ya. Malaikat juga bertasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada amalan yang dilakukan di bumi yang tidak dilakukan di langit, ya. Tidak dilakukan oleh para malaikat, yaitu mereka ingin mendengar rintihan orang-orang yang bermaksiat, ya. Mereka mau dengar, ya. Orang-orang yang berbuat kesalahan, malaikat kan nggak berbuat kesalahan, nggak berbuat dosa, ya. Maka kemudian manusia-manusia ini yang berbuat dosa, lalu kemudian berdoa kepada Allah, beristighfar kepada Allah, nangis kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang mau didengar sama malaikat-malaikat ini, ya. Karena amalan ini nggak ada di langit, ya. Semuanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingin mendengarkan ini semuanya karena itu sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. At-taib min dzanbi kaman la dzambala. Orang yang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang tidak punya dosa, ya, kosong, ya. Bahkan dosanya digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebajikan. Bayangkan baiknya Allah Subhanahu wa taala sama kita, ya. Sudah berbuat dosa, ya, masih dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal dosanya itu dengan nikmat yang dikasih oleh Allah, ya. Sudah dikasih tangan, dosa dengan tangannya, ya. Sudah dikasih jasad, dosa dengan jasadnya, dengan tubuhnya. Sudah dikasih kesehatan, dosa dengan kesehatan yang kemudian diberikan oleh Allah. Tapi kalau kemudian kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya dulu yang dicatat dengan kebaikan, ya. Dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan bahwa saya yang paling banyak ini baiknya sekarang, ya. Karena merasa dulu yang paling banyak, ya, bejatnya beliau itu, ya, karena terkenal dengan kekuatan beliau dan lain sebagainya, sehingga suka kemudian membuat lemah orang lain. Nah, beliau mengatakan, saya yang paling banyak sekarang, ya, karena dosanya yang paling banyak dahulu. Ini tawadhu'nya daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Nah, beliau para malaikat ini sambil mengatakan kepada yang lain, kemarilah kalian, sesungguhnya kita mau dengar suara yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada tasbihnya kita, ya. Para malaikat sampai mengatakan seperti ini, ayo sini, ya, kepada yang lain, ngajak
kepada yang lain untuk hadir di dalam majlis-majlis yang di situ ada orang-orang yang kemudian berdoa kepada Allah, minta kepada Allah. Mereka mengatakan ini loh, doa suara-suara ini lebih disukai oleh Allah daripada tasbihnya kita ya, sampai kita harus turun ke muka bumi ini ya. Dan kemudian dikatakan bahwa mereka turun menunjukkan bahwa untuk mencari keutamaan itu harus usaha ya. Harus keluar ya, harus keluar. Seperti seseorang pergi ke Mekah untuk kemudian dapat keutamaan yang lebih. Di Mekah pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka para malaikat yang di langit untuk dapat keutamaan ngoyo-ngoyo pergi ke bumi ya, untuk dapat keutamaan supaya mendapatkan keutamaan apa yang ada di bumi, karena nggak ada bagian di langit ya. Bagiannya besar ada bagian, tapi ini lebih besar bagiannya yang kemudian sehingga para malaikat kemudian berusaha untuk datang ke permukaan bumi bi'izni rabbihim min kulli amr. Semua itu atas izin Allah Subhanahu wa taala, karena disebutkan di dalam ayat wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik ya, sesungguhnya kita ini tidak turun ke permukaan bumi ya kecuali ya dengan perintah Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian disebutkan di dalam ayat salamun hiya hatta matla'il fajar, sesungguhnya keselamatan di malam tersebut ya, di malam tersebut yang begitu besar, kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dan bagaimana kesaksian para malaikat itu tidak lain ya, keselamatan itu hatta matla'il fajar ya, sampai terbit fajar ya. Dari sejak maghrib sudah yang namanya malam Lailatul Qadar ya, bukan kemudian jam-jam tertentu, sudah malam Lailatul Qadar dari sejak maghrib sampai pada waktu terbit fajar. Maka siapapun yang menggunakan waktu di malam Lailatul Qadar dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan bagian yang sangat besar, asalkan kita enggak maksiat ya, di malam tersebut ya. Isi waktu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana salat isyaknya berjamaah, salat tarawihnya, salat subuhnya berjamaah. Kalau sudah semacam ini insya Allah akan mendapatkan malam Lailatul Qadar, walaupun tidak harus melihat ya. Tidak harus melihat apa yang kemudian tampak keajaiban, karena ini suatu hal yang besar, pasti ada keajaiban. Jangan kemudian dikatakan nggak ada keajaiban itu ya, atau itu hanya dongeng dan lain sebagainya. Bagaimana para malaikat kemudian turun, keajaiban yang sangat besar Allah Subhanahu wa taala mau tunjukkan di malam Lailatul Qadar. Tetapi permasalahannya mungkin kita nggak melihat, jangan buru-buru nggak percaya ya. Jangan buru-buru tidak percaya dengan sesuatu yang tidak kita lihat. Mau dikatakan kamu nggak percaya ada Ka'bah, belum pernah lihat Ka'bah ya. Tapi orang yang sudah pernah ke sana melihat Ka'bah ya pasti akan percaya. Begitu pula ada orang-orang yang bisa melihat, tetapi sesungguhnya karunia ini umum bagi siapapun, baik yang melihat maupun yang tidak melihat akan mendapatkan yang namanya malam Lailatul Qadar, asalkan di malam tersebut kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang kita bahas sebagai akhir majelis tafsir di bulan Ramadan ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan yang berikutnya dalam keadaan sehat walafiat, bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah di bulan Ramadan ini amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian Al-Qur'an kita, kajian tafsir kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah termasuk di antara orang-orang yang kemudian mengamalkan daripada ilmu Al-Qur'an, mendapatkan syafaat Al-Qur'an nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin, hari ini semua acara kegiatan Masjid Jami Asghaf insyaallah selesai dan libur. Hari ini termasuk sore masih ada. Hari ini akhir dari kegiatan Masjid Jami Asghaf. Setelah itu insyaallah kita libur dan berjumpa lagi minggu ketiga setelah di bulan Syawal, dan insyaallah akan diumumkan
lewat MCA TV maupun dengan papan pengumuman. Demikian. Ada sebuah permintaan doa kesembuhan bagi Al-Walad Ahmad Rayyan bin Muhammad bin Abdullah Al-Haddad. Allah yashfihi bi shifa' al-ajil, lutf syamil, shifa'an la yughadiru saqaman wala alaman, wa yahulu bainahu bil amrad wal asqam bi hurmati sayyidina Muhammad khairil anam. ويرزقه العافية ودوام العافية وتمام العافية وشكر العافية طويل عمره مع الصحة الكاملة وعافية تامة ويؤتي كل سائل مسؤوله مأمولة على هذه النية بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة قبل الجبال وصلها كل الأحوال إلى أرواح سيدنا رسول الله أزواج رسول الله أصحاب رسول الله وأهل بيت رسول الله وذرية رسول الله وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا أمواتكم وأموات المسلمين ومن عمر هذا المسجد وعبد الله فيه والمتصدقين عليه والقائمين بحقوقه سابقا ولاحقا مشايخنا مشايخهم وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين أن الله يعلي درجة الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم بدين ودنيا وآخرة وبحقهم على الله وأسرارهم عند الله أن الله يتقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتلاوتنا واعتكافنا وصدقاتنا وزكواتنا وكل عمل ما عملنا من عمل خير في هذا الشهر العظيم. الله يكتبنا وإياكم من صوامه وأقوام إيمانا واحتسابا حتى نحظى بالغفران وسكن الجنان وعتق من النيران ويوفقنا وإياكم بحصول ليلة القدر في هذا الشهر العظيم ويعيد علينا وعليكم هذا الشهر سنين بعد سنين أعوام بعد أعوام بالخيرات ورب السرات مع اللطف والعافية والصحة والسلامة التوفيق والهداية ويجعلنا وإياكم من العائدين الفائزين المقبولين برضا رب العالمين على هذه النية بالسر الفاتحة وإلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لذا أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحبي وآله وصحبه عداد عرش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي.